Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu sifat dan juga karakter orang yang akan dipilih oleh khodam leluhur. Ini sudah ditanyakan oleh sahabat-sahabat Mambu Santri gitu ya. Sudah ada beberapa yang menanyakan bagaimana sifat orang yang dipilih oleh khodam leluhur. Memang tidak semua dari keturunan leluhur itu akan didampingi oleh khodam leluhurnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang akan dipilih oleh khodam itu sendiri. Dan hanya orang-orang yang mempunyai sifat dan juga karakter yang hampir sama dengan leluhurnya terdahulu. Ini yang sangat sulit. Kalau memang orang tersebut itu nurun secara sifat dan karakter dari leluhurnya, dia tidak hanya khodamnya yang akan mendampingi, tetapi ilmunya leluhur itu juga akan diwarisinya, akan didapatkan oleh orang tersebut kalau memang sifat dan karakter orang tersebut itu memang sama dengan sifat dan karakter leluhurnya terdahulu. Tidak hanya itu saja, orang yang akan dipilih oleh khodam leluhur ini, itu yang orang tersebut itu wadah spiritualnya sudah besar gitu ya, dan juga mempunyai energi yang cukup tinggi, dan energinya biasanya yang dipilih adalah yang sudah selaras. Karena yang memilih itu khodamnya langsung, bukan leluhur dan bukan kita. Walaupun kita mempunyai keinginan untuk didampingi oleh khodam leluhur, kalau khodamnya tidak mau dengan kita, kalau khodamnya tidak ingin mendampingi kita, ya kita tidak akan didampingi. Karena ini yang memilih langsung adalah khodam tersebut, dan itu sesuai dengan sifat dan karakter, sesuai dengan wadah spiritual, dan juga energi yang cukup besar. Energinya yang pasti sudah selaras. Kalau intinya ini energinya sudah selaras, pasti panjenengan didampingi. Dan juga termasuk sifat dan karakter ini nanti yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Apa saja gitu ya sifat-sifat dan karakter yang akan dipilih oleh khodam leluhur kita. Sifat dan karakter yang pertama adalah orang tersebut harus penyabar. Orang tersebut harus mempunyai sifat yang sabar. Orang tersebut juga harus mempunyai sifat narimo ing pandum. Sifat sabar ini adalah kunci di mana orang spiritual itu mempunyai sifat. Jadi kalau orang ini masuk ke dunia supranatural, orang tersebut bergelut di bidang spiritual, tetapi orang tersebut tidak mempunyai sifat sabar, ini juga tidak bisa. Karena sifat sabar adalah pondasi, ibaratnya kalau bangunan. Karena apa? Kalau orang penyabar ini, ilmunya tidak akan disalahgunakan. Begitupun oleh khodam leluhur tersebut. Khodam leluhur juga akan menganggap bahwa orang yang penyabar itu tidak akan menyalahgunakan ilmunya, tidak akan menyalahgunakan kepintarannya, tidak akan menyelewengkan apapun. Ini kalau orang tersebut mempunyai sifat sabar. Termasuk juga orang tersebut mempunyai sifat narimo ing pandum. Dia akan menerima apapun yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak akan pernah mengeluh. Seperti orang tua terdahulu, seperti leluhur-leluhur kita terdahulu, itu juga mempunyai sifat sabar dan narimo ing pandum. Dan dia juga sering mendoakan keturunannya supaya keturunannya ini mempunyai sifat sabar dan juga mempunyai sifat narimo ing pandum tersebut. Jadi dua sifat yang pertama ini adalah pondasi di dalam kehidupan supranatural atau bidang spiritual.
gitu ya. Kalau memang panjenengan mau masuk ke dalam dunia spiritual, panjenengan harus mempunyai pondasi, yaitu sifat sabar dan narimo ing pandum. Panjenengan kalau menjadi orang yang wicaksono, orang tersebut orang yang winasis gitu ya, bisa mengobati, panjenengan nggak usah narif. Panjenengan kalau memang bisa ya obati, kalau panjenengan bisa menolong tolong, kalau panjenengan bisa membantu bantu, tidak usah narif, tidak usah memberikan tarif kepada orang sekian-sekian. Narimo ing pandum. Kalau dikasih ya terima kasih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Mungkin Allah atau Tuhan belum menghendaki. Kan gitu ya. Itu sifat yang pertama harus panjenengan tanamkan sejak dini supaya khodam leluhur itu suka pada panjenengan dan akhirnya mendampingi panjenengan. Kemudian sifat dan juga karakter yang kedua yang dipilih oleh khodam leluhur itu, orang tersebut harus tidak mempunyai sifat iri dengki, tidak mempunyai sifat sombong, tidak mempunyai sifat dendam. Jadi penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita ini harus kita hilangkan. Iri, dengki, gemedi, kementak, kementus, ini harus kita hilangkan dari tubuh kita. Balik lagi, kita harus narimo ing pandum. Kita selehkan, kita pasrahkan hati kita. Tidak usah mikir yang seperti itu, kita pasrahkan semua. Tidak usah mempunyai sifat iri, dengki. Semuanya itu tidak perlu sebenarnya. Itu hanyalah penyakit hati yang akan menyiksa hati kita, yang akan menyiksa batin kita. Itu. Kemudian sifat dan karakter yang selanjutnya yang akan dipilih oleh khodam leluhur, yaitu orang tersebut harus mempunyai sifat mengayomi. Kalau orang tersebut ingin dicintai, orang tersebut ingin dipilih oleh khodam leluhur, orang tersebut juga harus mengayomi. Baik mengayomi dirinya sendiri, mengayomi keluarganya, termasuk juga mengayomi masyarakat di sekelilingnya. Dia harus bisa menjadi penengah dari segala masalah. Kalau ada masalah, dia harus bisa menengahi, dia harus bisa mediasi. Ini yang dinamakan mengayomi. Dia juga mengajak berbuat baik kepada orang-orang di sekelilingnya. Ini termasuk juga mengayomi. Tidak kita malah menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik, tapi kita harus merangkul mereka, kita ajak kepada hal-hal yang baik, kita ajak kepada hal kebaikan. Karena menjalankan kebaikan atau mengajarkan kebaikan itu adalah suatu kegiatan atau suatu amalan yang sangat bagus, dan itu disukai Tuhan, termasuk juga akan disukai oleh khodam leluhur kita. Jadi sifat mengayomi, kita harus bisa mengayomi kepada yang lemah, kita harus bisa mengajak berbuat baik kepada orang-orang yang kurang baik. Kemudian sifat dan karakter yang selanjutnya yang akan dipilih oleh khodam leluhur, itu biasanya orang tersebut mempunyai sifat welas asih. Jadi orang yang akan dipilih oleh khodam leluhur ini harus mempunyai sifat welas asih. Orang zaman terdahulu, leluhur-leluhur kita terdahulu itu mempunyai sifat welas asih. Dia sangat menyayangi semuanya, baik dirinya sendiri, keluarganya, maupun orang-orang di sekitarnya. Itu dia akan menyayangi. Dia anggap walaupun orang lain itu dianggap menjadi keluarganya sendiri, sehingga dia akan menyayangi semuanya, termasuk makhluk-makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan semuanya yang tersebut adalah makhluk. Jadi orang tersebut mempunyai sifat welas asih yang luar biasa. Ini yang akan dipilih oleh khodam leluhur. Kemudian sifat dan karakter yang selanjutnya yang akan dipilih oleh khodam leluhur adalah orang yang mempunyai sifat bijaksana, orang yang mempunyai sifat wicaksono. Orang tersebut mampu mengambil keputusan yang tepat. Orang tersebut kalau bertindak itu penuh dengan pikiran-pikiran yang matang, penuh dengan perhitungan yang matang. Dia juga tidak membeda-bedakan antara ras.
agama, dan yang lainnya. Semua makhluk sama di hadapan Tuhan. Dia tidak membeda-bedakan itu. Ya. Jadi orang yang akan dipilih oleh khodam leluhur, orang tersebut adalah mencintai kesemuanya. Orang tersebut sangat bijaksana. Orang tersebut tidak membeda-bedakan antara makhluk A, makhluk B, makhluk C. Tidak. Tetapi semua dipandang sama di mata Tuhan. Itu ya. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa sifat dan karakter yang akan dipilih oleh khodam leluhur kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.